Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fasilki, NIM 2019-31086 dari kelas Teknik Digital D. Di sini saya akan menjelaskan tentang adder dan subtraktor. Adder sendiri itu merupakan rangkaian penjumlahan dengan masukan dan keluaran. Adder itu terbagi jadi dua. Yang pertama ada half adder dan yang kedua itu full adder. Full adder ini dia. Nah, yang pertama adalah half adder. Jadi half adder itu adalah rangkaian penambah setengah dengan dua masukan tanpa memperhitungkan adanya carry in. Carry sendiri adalah bisa kita katakan simpan hasil ya lebih dari penjumlahan itu apabila kita melakukan penjumlahan. Seperti ini contohnya, kita melakukan penjumlahan biasanya ya. Misalnya kita melakukan penjumlahan 24 ditambah misalnya tambah 8. Nah, maaf. Nah, yang pertama 4 ditambah 8 itu kan 12. Ini hasil penjumlahan dan ada yang disimpan. Ini naik satu ke atas. Nah, yang ini namanya hasil penjumlahan atau sum. Dan yang di atas ini merupakan carry. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 32. Nah, itulah kira-kira penjelasan carry. Kita balik ke materi. Jadi half adder ini tanpa memperhitungkan adanya carry in. Jadi tidak ada carry in pada half adder atau penambah setengah. Penambah setengah itu dia ada dua masukan dan dua keluaran. Keluaran pertama yaitu hasil tambah atau menggunakan XOR di sini. Jumlah diberi label dengan simbol sigma atau sum. Kolom pindahan diberi label dengan C out atau carry out. Jadi dia ada carry in. Yang ini namanya hasil sum dan yang rangkaian di bawahnya yaitu carry out. Atau bisa juga dilihat bentuk booleannya sini A dikali B sama dengan C out, jadi sama aja nih sebenarnya. Atau A aksen dikali B or A dikali B aksen, itu hasil keluarannya. Ini bisa juga dilihat pada tabel. Jadi apabila A nya 0 B nya 0, maka hasil penjumlahannya ini 0 dan tidak ada carry out. Sedangkan apabila B nya 0 A nya 1, hasilnya 1 tanpa carry out. Begitupun 1 tambah 0 hasilnya 1 tanpa carry out. Nah, saat A nya 1 dan B nya 1 sesuai dengan peraturan XOR, hasilnya 0 tapi ada carry. Carry ini yang merupakan hasil di bawah ini. Bisa dilihat rangkaiannya. Jadi bisa dibuat seperti ini. Dia rangkaiannya kita implementasikan ke dalam Crocodile Clips. Dia ada dua inputan, kemudian ada XOR. Nah, jadi seperti ini dia. Kemudian untuk carry-nya dia menggunakan N. Ini untuk outputnya kita gunakan kemudian tambah teks biar jelas. Sini A dan sini misalnya output B, sini hasil sumnya, dan di sini carry atau kita buat carry out. Nah, bisa dilihat ini kita bagi aja layarnya biar lebih mudah. Nah, bisa dilihat ini implementasinya sama. Apabila A nya 0 B nya 0 maka sumnya 0 dan Cout nya 0. Apabila B nya 0 A nya 1, kita buat ini, kita lihatkan logik signal biar jelas. Apabila A nya 1 B nya 0 sumnya 1 dan tidak ada carry out. Apabila A nya 0 B nya 1
sumnya 1 tidak ada carry out. Apabila A nya 1 dan B nya 1 maka hasilnya 0 dengan ada carry out. Namun half adder ini masih mempunyai kekurangan. Dia hanya bisa melakukan penjumlahan 1 bit saja. Oleh karena itu diperlukan rangkaian untuk menjumlahkan beberapa bit. Maka dibuatlah rangkaian full adder. Nah, full adder ini merupakan rangkaian penambah sama seperti half adder, hanya bedanya ini lebih sempurna, yaitu dengan adanya carry in dan carry out. Full adder ini juga merupakan gabungan dari dua half adder. Bisa dilihat ini rangkaiannya. Nah, ini ada dua inputan. Nah, dua inputan ini kemudian di XOR-kan lagi. Ini XOR X dan Y di XOR-kan, kemudian hasilnya di XOR-kan lagi. Sehingga hasilnya di sini sumnya. Kemudian untuk mendapatkan carry in-nya, ini carry in-nya disambungkan dengan gerbang N. Kemudian gerbang N ini keluarlah hasilnya carry out. Jadi dengan rangkaian seperti ini kita dapat menjumlahkan beberapa bit sekaligus. Ini bisa dilihat ilustrasinya. Ada X, ada Y, ini rangkaian full adder. Dia memiliki carry in, memiliki carry out, dan sum, hasil penjumlahan. Ini bisa dilihat contoh full adder 4 bit. Contoh full adder 4 bit dengan masukkan yang A-nya 1011 dan B-nya 1110. Nah, bisa dilihat ini merupakan carry in dan ini ada carry out. Ini merupakan sum, ini A0 dan B0. Jadi 0 sampai 3 ini ada 4 bit. Ini bit pertama, bit kedua, bit ketiga, dan bit keempat. Jadi totalnya ada 4 bit. Yang pertama yaitu A-nya A0-nya 1 dan B0-nya 0, bernilai 0. Maka hasil penjumlahannya yaitu 1 dan tidak ada carry out. Carry out ini digunakan untuk penjumlahan bit selanjutnya. Nah, tapi di sini tidak memiliki carry out. Maka dia 0, tidak berpengaruh ke bit selanjutnya. Kemudian A-nya 1, B-nya 1. Nah, bisa dilihat di sini 1 tambah 1 sesuai peraturan XOR hasilnya 0 dan memiliki carry out. Carry out di bit yang kedua, C atau C2 ini digunakan untuk penjumlahan selanjutnya. Jadi ini kan 0 tambah 1, jadinya 1 ditambah 0 ditambah 1, 1 ditambah 1 hasilnya 0 dengan carry 1. Nah, 1 ditambah 1 hasilnya 0 di carry 1 dan 0 ditambah 1 hasilnya 1, sehingga dapatlah hasilnya 11001. Nah, ini juga bisa juga kita implementasikan di Crocodile Clip maksudnya. Jadi misalnya ada kita sini buat 4 bit misalnya kayak tadi. Sini bisa kita gunakan berapa gerbang? Oh, bukan yang ini. Ini mungkin buatnya agak panjang, jadi mungkin akan dipercepat saja.
Nah, kira-kira seperti ini rangkaiannya. Jadi ini ada 4 bit, 1 2 3 4 dari 0 sampai 3, tapi ini belum disambung ya antara bit yang satu dengan bit yang lainnya. Nah, ini bedanya dia dengan half adder yang ini. Half adder ya hanya bisa untuk menjumlahkan satu bit saja, sedangkan full adder karena dia memiliki carry in, sehingga carry in ini dapat menghubungkan bit satu dengan bit yang lainnya. Jadi ini bisa kita sambung saja langsung kemari. Ini sehingga kita sambungkan kemari. Nah, begitu seterusnya. Kira-kira seperti ini rangkaiannya. Ya, jadi sama ya seperti ini. Ada 4 bit dan ada carry in serta carry out. Ini saya coba untuk split layarnya dibagi dua. Nah, saya coba ini misalnya A-nya 1011. Coba 1011. Dan yang B-nya ini 1110. B-nya 1110. Nah, bisa dilihat ini hasilnya 1. Ini karena lebih dari penjumlahan. Oke, biar lebih jelasnya kita lihat dari awal. Ini A-nya 0. A-nya 1, maaf, A-nya 1 dan B-nya 0. Jadi ini di XOR-kan dan hasil XOR-nya ini di XOR-kan lagi dan kemudian ini disambung di AND-kan untuk mendapatkan hasil carry in-nya atau yang dipinjam pada bit selanjutnya, yang digunakan untuk bit selanjutnya. Kita lihat ini 1 tambah 0 hasilnya 0 tanpa carry in. Yang kedua 1 ditambah 1 hasilnya 0, dia memiliki carry in. Kemudian 1 ditambah 0 hasilnya 1, 1 ditambah 1 hasilnya ini 0 dan memiliki carry in. Begitu seterusnya 1 tambah 1 hasilnya 0 dan memiliki carry out, ini carry in karena dia yang terakhir maka dikatakan carry out. Dan bisa dilihat hasilnya ini 1 1. Kita lihat hasilnya 1 1 0 0 1, atau lebih jelasnya kita tulis saja add text di penjumlahan. Jadi hanya 1 0 1 1 ini dijumlah dengan B-nya 1 1 1 0. Menjumlahkan nah, jadi hasilnya 1 ditambah 0 hasilnya 1 ini. Add text hasilnya 1, kemudian 1 tambah 1 hasilnya 0, hasilnya 0. Dari sini dia tapi memiliki carry. Ini lebih baik kita tulis dari sebelah sini aja ya. Nah, ini ya hasilnya kita tulis dari kiri saja. 1 1 0 0 0 1. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi 1 tambah 0 hasilnya 1, tidak carry in. 1 tambah 1 hasilnya 0, ini carry in. Ada carry in di sini. Kemudian 1 tambah 0 hasilnya 1, 1 tambah 1 hasilnya 0. Kemudian karena ini hasilnya 0 maka dia naik ke atas, ini satunya. Satunya naik ke atas, 1 tambah 1 hasilnya 0, carry 1 sini sudah letakkan. Dan 0 tambah 1 hasilnya 1. Jadi hasilnya 1 0 0 0 1. Oke. Segitu saja penjelasan dari
adder. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang subtraktor. Rangkaian subtraktor ini sama seperti rangkaian adder, dia terbagi menjadi dua, yaitu half subtraktor dan full subtraktor. Namun sebelum pembahasan, kita masuk ke tentang pengurangan pada sistem komputer terlebih dahulu. Pada dasarnya, komputer tidak memiliki pengurangan. Oleh karena itu, komputer menggunakan penjumlahan dengan komplement 2. Seperti yang tertulis di PowerPoint, pengurangan dua bilangan biner A kurang B dapat dilaksanakan dengan menjumlahkan komplement 2 dari B ke bilangan A. Komplement 2 dari B dapat diperoleh dengan membalik nilai biner B dan ditambahkan bilangan 1 pada bit dengan bobot yang terkecil atau bilangan paling kanan. Ini bisa dilihat contohnya. Jadi A kurang B ini sebenarnya pada komputer yaitu A ditambah komplement 2 dari bilangan B, dan begitu seterusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke pembahasan. Nah, ini merupakan contoh operasi bilangan bertanda. Jadi bilangan komplement itu masuk ke dalam bilangan bertanda atau sig. Jadi kan bilangan itu ada dua, unsigned dan signed. Nah, jika bilangan komplement dia masuk ke bilangan bertanda. Di sini kita contohkan 7 dikurang 14. Karena pada dasarnya komputer tidak memiliki pengurangan, komputer hanya memiliki penjumlahan. Jadi 7 ditambah min 14. Ini 7 merupakan binernya yaitu 0111 dan 14 1110. Kemudian 1110 ini atau 14 diubah ke komplement 1 terlebih dahulu dengan cara membalik 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1, atau diinverterkan atau dikonvert lah. Dari 1110 menjadi 001 maksudnya. Kemudian untuk masuk ke komplement 2 yaitu 001 ini ditambahkan dengan 1. Jadi ini misalnya contohnya berapa? 0 0 0 1 ditambah 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 0, carry 1. Jadi hasilnya 0010. Apabila sudah kita temukan komplement 2-nya, maka kita lakukan pengurangan. Maksudnya penjumlahan dengan komplement 2. Jadi 1 ditambah 0 itu 1, 1 ditambah 1 itu 0, carry 1, 1 ditambah 1 itu 0, carry 1, kemudian 0 tambah 0, 0, kemudian 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1. Jadi ini adalah hasil dari penjumlahan komplement 2, hasilnya negatif 7. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam implementasi. Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian half subtraktor. Ini sudah saya buat agar mempersingkat waktu saja. Bisa kita lihat di sini sesuai dengan gerbang logikanya. Bisa kita lihat di sini 0 kurang 0, maka hasilnya 0 dan tidak ada borrow out. Apabila 0 dikurang 1, maka hasilnya 1, tetapi dia melakukan borrow out. Seperti inilah contoh dari rangkaian half subtraktor. Oke, kita lanjut ke PowerPoint-nya. Nah, untuk yang full subtraktor, operasi pengurangan menggunakan operasi pengurangan komplement 2 juga, yaitu A plus B aksen di plus 1. Seperti yang sudah kita buat ini tadi. Seperti inilah maksudnya, yaitu pengurangan atau penjumlahan tapi menggunakan komplement 2. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian full adder. Jadi dia memiliki sebenarnya ini borrow, seharusnya borrownya atau less significant bit. Jadi ini harus diaktifkan, kemudian tambahkan 1, ini maksudnya ini harus diaktifkan. Dan pada inputannya, salah satu inputannya
harus diinvertkan atau dibalik. Bisa dilihat ini lebih jelasnya. Nah, jadi yang sebelumnya 0 ini kita buat menjadi 1. Rangkaiannya yang lainnya mirip dengan rangkaian adder, hanya saja B-nya diaksenkan. Oke, kita buat rangkaiannya di Crocodile Clips-nya. Kita perlukan beberapa icon atau bahan-bahannya. Ini kita perlu sorter. Mungkin ini akan dipercepat saja. Nah, sudah selesai. Ini bentuk rangkaiannya. Jadi sebenarnya untuk rangkaian full subtractor ini sama saja seperti rangkaian full adder, hanya bedanya dia pada ini B baru innya ini. Kalau di adder namanya carry in. Nah, di sininya dia diaktifkan atau dibuat jadi 1, dan kemudian B-nya itu diinverterkan atau dibalik dari 0 menjadi 1. Nah, seperti inilah rangkaiannya. Jadi sama seperti full adder. Yang pertama dia di XOR-kan, kemudian hasil dari XOR ini di XOR-kan sekali lagi, dan ini merupakan hasil diff-nya atau hasil kurangnya. Sedangkan B in-nya diaktifkan sampai ini baru out-nya. Oke, kita pakai contoh yang tadi, misalnya ini 7 kurang 14, dia masuk komparasi bilangan bertanda. Jadi 7 itu 0 1 1 1 0 1 1 1. Oh maaf, ini ada kesalahan. Yang ini masuk 1 B1, ini berarti ini D1 2 2. Nah, kita lanjut. Ini tadi inputan pertamanya 0 1 1 1. Kita lihat inputan keduanya yaitu 1 1 1 0 1 1 1 0. Nah, bisa kita lihat ini hasilnya. Hasilnya yaitu dari sini 1 0 0 1.
Kita lihat ini hasilnya sama 1001. Jadi ini hasilnya yaitu negatif 7 dalam komplement 2. Nah, kira-kira seperti itu cara kerja operasi bilangan pengurangan pada sistem komputer. Oke, ini dia penjelasan mengenai subtraktor. Nah, selanjutnya jadi rangkaian adder dan subtraktor itu bisa digabung. Yang katakan di sini, untai penjumlah dan pengurang dapat digabung menjadi satu dengan menggunakan prinsip berikut ini. 1 XOR A sama dengan 1 aksen kali A tambah 1 kali A aksen sama dengan A aksen. Ini juga seterusnya. Dengan melihat prinsip di atas, maka harus ditambah satu input lagi, yaitu input M dengan gerbang XOR digunakan untuk memilih operasi untai gabungan ini. Jadi apabila M-nya dinonaktifkan atau 0, maka untai berfungsi sebagai penjumlahan, dan apabila diaktifkan maka berfungsi sebagai pengurangan. Nah, kemudian adalah checking overflow. Overflow dapat terjadi pada operasi penjumlahan dua bilangan yang bertanda sama. Jadi overflow ini terjadi apabila kedua tanda bilangan itu sama-sama positif atau sama-sama negatif. Syarat yang kedua terjadi overflow yaitu ini yang kedua ini yang tidak terjadi apabila carry in dan carry out dari sign bit. Sign bit ini merupakan tanda dari bit, yaitu bit yang paling kiri pada bilangan bertanda. Bisa dilihat di sini tadi bit yang paling kiri yaitu ini 1. Ini menandakan bahwa ini adalah bilangan bertanda. Jadi apabila carry in dan carry out nya sama, maka tidak terjadi overflow. Dan apabila carry in dan carry out itu tak sama, maka terjadi overflow. Untuk memeriksanya, kita dapat menambahkan sebuah gerbang yaitu output V. Jika V-nya 0, maka tidak terjadi overflow, dan apabila V-nya 1, maka overflow. Nah, ini adalah contoh rangkaiannya. Jadi ditambahkan inputan M dan gerbang baru menggunakan XOR untuk memeriksa overflow. Oke, sekarang kita masuk ke implementasinya dalam Crocodile Clips. Jadi saya sudah buat rangkaian gabungan antara adder dan subtractor. Jadi syarat-syarat terjadi overflow yaitu apabila sign bit atau bitnya bit yang paling kiri ini sama. Oke, kita contohkan sebuah pengurangan. Misalnya ini 1000 kurang 0001. Oke, kita lihat bagaimana ini teorinya. Apabila carry in dan carry out dari sign bit paling kiri bertanda sama, maka tidak terjadi overflow. Nah, ini apabila tak sama. Apabila tak sama, maka terjadi overflow. Bisa kita lihat di sini, bit yang paling kirinya itu tidak sama, maka terjadi overflow. Nah, apabila bitnya sama, maka tidak terjadi overflow. Nah, begitulah kira-kira penjelasan dari penggabungan antara adder dan subtractor. Jadi ini M ini untuk pergantian antara adder. Apabila dia 0 dia adder, apabila dia 1 maka dia masuk ke subtractor. Dan overflow ini dan V ini adalah untuk pengecekan apakah terjadi overflow atau tidak. Nah, demikianlah penjelasan adder dan subtractor dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.